Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza. Kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, Fahmi Tamami. PAMDI, Persatuan Artis Dangdut Indonesia. Kemudian juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat. PIN, Perisai Idaman Nasional. Tentunya juga Perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan Claners dan seluruh saja yang melihat, menyaksikan podcast ini. Rahimakumullah. Pemirsa, kalau selama kemarin 2 episode kita ketawa ketiwi dengan Cak Lontong, kemudian dengan Pak siapa? Pak Bolot, Sultan Jombang. Sekarang balik lagi nih ke soal nasab. Kenapa? Karena memang ada hal-hal yang harus diklarifikasi. Kalau nggak ada yang diklarifikasi, udah selesai nih buat saya. Ya enggak? Bahwa setelah saya menyatakan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan zuriyah Nabi, mestinya udah selesai ini. Tapi karena bermunculan lagi dari pihak Ba'alawi hal-hal yang harus dikritisi untuk meluruskan, katakanlah agar tidak membuat kebingungan umat, maka ada hal-hal yang harus diluruskan kembali, terutama mengenai terbitnya kitab dari Ba'alawi yang terakhir yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, yang mereka di sana mengklaim bahwa ratusan ulama telah mengisbat, ijma' ulama mengisbat klan Ba'alawi. Bahkan Madzhabul Arba'ah juga telah mengisbat namanya keabsahan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata menurut banyak ulama termasuk Kiai Haji Imaduddin itu sudah terbantahkan, sudah diluruskan di beberapa podcast yang saya lihat. Namun di Bisikan Roma kali ini saya menghadirkan satu ulama, satu tokoh yang juga concern terhadap pelurusan nasab Ba'alawi ini, tentunya dalam rangka menjaga kesucian, kemurnian daripada marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebencian, tidak ada kepentingan apapun kecuali menjaga kesucian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak-pihak yang memang ingin mencederai kesucian beliau. Baik, tepuk tangan buat Kiai Haji Nur Ihya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apa Kiai Raden Haji Oma Irama. Masya Allah. Ini tadi beliau memperkenalkan saya. Saya Ihya Nur Ihya Brojonegoro apa? Adi Negoro. Adi Negoro. Jadi beliau ini jadi apa keraton juga nggih? Nggih, terus. Masya Allah. Jadi ini termasuk dari keluarga keraton. Kiai, matur nuwun sangat atas kerawuhan antum di podcast ini. Sami-sami Raden Haji. Tentunya dalam rangka memberikan pencerahan lah kepada umat ya. Dan antum banyak kita lihat di podcast bagaimana antum di depan buku-buku yang banyak memberikan pengarahan, memberikan counter terhadap klaim-klaim dari pihak Ba'alawi. Dan sangat-sangat mencerahkan. Nah, kali ini terima kasih antum telah hadir di podcast ini juga dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat Islam khususnya, apakah klaim-klaim dari saudara kita Ba'alawi ini memang seperti itu atau memang ada yang harus dikoreksi. Monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Yang kami ta'zimi Romo Kiai Haji Raden Oma Irama atau Raden Haji Oma Irama beserta staf-staf di sini. Kami dari Surabaya berbicara dengan data referensi yang ada, tidak atas dasar kebencian atau kedengkian atau memecah belah umat persatuan umat Islam yang ada di Indonesia. Kami merasa tersanjung, terhormat atas undangan panjenengan sebagai undangan jika kami
ada waktu maka wajib untuk mendatanginya, khususnya apalagi undangan seorang kesatria yang dulu bergitar sekarang sangat menggetarkan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Islam, karena di saat tenaga yang tidak sebegitu kuat tetapi jiwa panjenengan justru malah tambah kuat untuk menghadapi segala macam hujat, ya, dicela, dimaki, difitnah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah malam hari ini ternyata bak mimpi saya bisa bertemu dengan sang idola yang dulu pada tahun 76 panjenengan telah mengeluarkan album 135 juta penduduk Indonesia. Saya menganalogikan judul lagu ini, apakah lagu ini layak untuk direvisi setiap tahunnya atau cukup sampai sekarang menang 135 juta. Dulu memang benar tahun 76, 77 lah penduduk Indonesia segitu jumlahnya, tapi sekarang 135 juta diganti dengan 282 juta penduduk Indonesia. Ini sama dengan kaul kodim dan kaul jadid. Dulu benar, tapi sekarang kurang benar. Dulu umat Islam di Indonesia, para kiai, ulama tidak memiliki data referensi tentang kitab-kitab Nasabah Alawi. Sulit untuk mengaksesnya. Dulu mereka, para kiai-kiai kita, diklaim telah mengisbat Nasabah Alawi karena tidak memiliki data. Mau bantah seperti apa? Enggak ada datanya. Lah sekarang berbeda. Data itu telah kita buka bersama ke publik bahwa keabsahan Nasabah Alawi harus dirubah menjadi batalnya Nasabah Alawi. Karena berdasarkan kaul jadid ini. Setelah ditemukan data itu. Jadi kita tidak membatalkan atau menghukumi dosa kiai atau ulama-ulama kita yang dulunya percaya kepada keabsahan Nasabah Alawi nyambung sampai Nabi kita. Tidak kita salahkan karena tidak berdasarkan data. Sekarang kita sudah punya data semua dan insya Allah 200-an kitab beserta manuskripnya sudah kita pegang. Dan ini sebagai bukti jika kita berfatwa apapun itu harus ada dasarnya. Tidak hanya husnuzon, asumsi atau interpretasi saja. Karena semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Jika Abah Haji Oma Irama memiliki keyakinan dengan tingkat yang ketiga, hakul yakin, maka harus dibuktikan dengan data. Tidak hanya syahadah saksi-saksi dari kita-kita saja. Oleh sebab itu nanti di penghujung acara ini akan kami hadiahkan 2 manuskrip As-Suluk versi Berlin dan Almania untuk dasar Abah Haji Oma Irama beserta kitab Ar-Raudul Jali karya Syed Murtadha Az-Zabidi yang selama ini diklaim oleh para pendukung Ba'alawi. Syed Murtadha Az-Zabidi yang menyarai dan mengarang kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin itu mengisbat Ba'alawi. Padahal kitabnya ada. Nanti akan saya sampaikan ke Raden Haji Oma Irama juga. Kiai-kiai kita sulit untuk mengakses kitab ini. Yang akhirnya ketika mendengar berita judul kitab ini langsung percaya tanpa menverifikasinya. Datanya, isinya seperti apa? Apakah ada yang bertolak belakang? Dor tasalsul, tumpang tindih isinya atau tidak? Ya karena nggak punya datanya. Nah sekarang kita akan menyebarkan ini dan insya Allah juga akan kami sebarkan lewat PDF yang bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian di channel kami, baik itu versi manuskrip ataupun versi cetakan. Walaupun begitu masih tetap ada 15% yang kami rahasiakan, Abah Haji, yang tidak kami bongkar ke publik. Karena ini kata kunci yang kami anggap sebagai sandi rahasia saya, khusus untuk Ba'alawi. Sebenarnya memahami keabsahan atau batalnya Nasabah Alawi itu mudah sebenarnya. Kenapa kok selama ini itu sulit? Karena penyampaiannya diulet-ulet sendiri, gitu. Enggak dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Sehingga terkesan bulat, tarik ulur, sah berdasarkan 140 ulama yang mengisbat Nasabah Alawi, kan begitu yang terakhir kali ini. Padahal di dalam kitab Tobaqat Asyrafit Tholibiyin itu cuma 70 ulama nasab dengan karya kitab nasabnya. Tapi setelah kami verifikasi 75% di antara kitab-kitab itu tidak sesuai.
alias hanya sekedar klaim nama dan tokohnya, pengarangnya saja. Isinya tidak sesuai. Tidak menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Tapi hanya berdasarkan asumsi ada di kitab itu. Ya sama seperti Ar-Raddul Jali. Kalau Ar-Raddul Jali ini kan baru abad 13 nih. Dikarangnya abad ke-12 Hijriyah. Kitab yang paling lama mulai dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu. Lalu difahami secara sepihak oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawila itu dengan pemahaman waqad fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil janati, ya kitab ini. Kitab Tabaqat As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kesalahan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf itu ketika memahami As-Suluk. Tidak hanya ketika mencantolkan Ubaid bin Ahmad bin Isa ke Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, tetapi juga sampai duriyahnya Jadid. Termasuk di antara tokoh yang paling terkenal memiliki karomah solawah pada waktu tahiyah dalam sholah, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bukan haknya, itu haknya Bani Jadid, bukan haknya Ba'alawi. As-Suluk tidak pernah mencantumkan satupun Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini, tapi Ba'alawi dari keluarga Jadid atau Hadid bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip Paris itu langsung tanpa Ubaidillah atau Abdullahnya. Nah ini yang kadang-kadang simpang siur terus dinukil ya oleh ulama-ulama setelah Syekh Ali ini, baik dari eksternal ataupun internal Ba'alawi, sehingga semakin kacau balau umat ini dalam memahami konteks keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi. Jadi intinya yang memiliki karomah solawah dalam sholah pada waktu tahiyah dijawab Rasulullah itu Ali bin Ba'alawi min durriyati Jadid bin Ahmad bin Isa. Wakila bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Syekh Ali dalam Al-Burqahnya memahami itu. Padahal tidak. Bermula dari lokomotif Syekh Ali inilah gerbong-gerbong setelahnya, ulama-ulama pengarang kitab nasab dan sejarah setelahnya baik internal ataupun eksternal mengikuti asumsinya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Alwi Kholik Kisam. Bukan Kosam ya, Kisam. Ali Kholik Kisam. Kadang-kadang ini kan simpang siur bahaya. Ali Kholak Kosam. Ali Kholik Kosam. Sebenarnya Ali Kholik Kisam. Imam Ali yang menanami kurma di daerah Kisam, di desa Kisam. Nah, akhirnya terus dinukil oleh Habib Muhammad bin Ali bin Al-Wihirid dalam Al-Ghururnya 960 Hijriah itu, dinukil lagi oleh Syarhul Ainiyah, Al-Masyra'ur Rawi, Al-Muhibbi dengan Khulasatul Asarnya, dan seterusnya sampai Syamsul Dhahirah, Khidmatul Asyir, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi lokomotif yang menarik gerbong-gerbong ini salah tujuan. Yang harusnya kereta api ini menuju ke Bandung, tapi kesasar ke Surabaya. Berarti 140 ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi, mengesahkannya ini semua ya tersesat. Mohon maaf, tersesat dari tujuan. Karena berdasarkan pemahaman awalnya yang keliru itu. Waqad fahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron mimma taqaddama awalan min tarikhil janadi ya As-Suluk ini. Jadi menurut antum 140 kiai ulama yang diklaim oleh Ba'alawi telah mengisbat ini itu salah, atau bahasa antum tadi apa? Kemungkinan saya mohon maaf bahasanya itu mungkin khilaf ya, atau nisyan, lupa, atau tidak sengaja. Kemungkinan besar karena tanpa memverifikasi sumber awalnya. Tokoh yang diklaim ada itu hidup tahun berapa, abad berapa, terus cari datanya. Jangan hanya berkutat pada bahasan bagaimana mengisbat sebuah nasab dengan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab misalkan, kitab Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab misalkan, Rosail fi Ilmil Ansab. Jangan berkutat di situ. Poinnya saja dulu difahami, dipelajari, lalu baru ke kiri dan ke kanan. Nanti akan lebih mudah. Orang awam ini, oh ternyata ini bin ini, oh enggak ada.
140 itu tanpa menverifikasi sumber data yang disampaikan oleh pertamanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu. Tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Ali itu bukan nasabah, bukan pakar nasab, tapi ahli tasawuf. Berurusan dengan ijazah pemakaian burqoh, torekoh. Jadi kalau ada persyaratan tentang mengisbat nasab seseorang atau qabilah itu harus berdasarkan khotun nasabah. Ini sudah gugur. Harus ada tulisan pakar nasab yang mausukum yang bisa dipercaya tulisannya. Dia jujur, kuat ingatannya, ya sekaligus adalah adil dan bijaksana. Nah, lalu di dalam buku terbarunya kawan-kawan dari Robito Alawiyah yang digawangi oleh Dek Hanif Al-Atos yang pertama kali disampaikan adalah An-Nafkah Al-Ambariyah 880 Hijriah. Lalu disusul dengan Tuhfah 996 Hijriah. Lalu disusul oleh kitab Tuhfatul Azhar dan seterusnya. Karena memang Dek Hanif Al-Atas tahu bahwa yang pertama kali yang bisa dijadikan sebagai pondasi pedoman keabsahan nasabah itu harus berdasarkan kitab nasab, bukan kitab torekoh. Apalagi Syekh Ali ini berasal dari internal mereka sendiri. Persaksian yang diambil dari internal mereka sendiri tidak harus dari orang lain. Oleh sebab itu, An-Nafkah Al-Ambariyah ini jelas utama dan pertama yang harus kita pahami bahwa Ba'alawi, Bani Alawi, Aba Alawi itu bukan anaknya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah, tetapi keturunan dari Bani Jadid. Di dalam An-Nafkah Al-Ambariyah itu jelas. Wa min dzurriyyatihi sammah Banu Abi Alawi wa huwa Abu Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai Rasulullah. Jadi ini mudah sebenarnya. Cara memahaminya itu seperti ini, biar nggak bulat dan ruwet gitu. Cari pembenaran sendiri-sendiri nggak akan rampung. Loh, ini mudah kan? Tahu nggak? Lebih mudah nggih, lebih mudah nggih. Mudah banget loh. Mohon maaf bahasa saya sangat sederhana walaupun saya terbiasa setiap harinya di kalangan terdidik. Masya Allah, ini memang kajian ulama ya. Kajian nasab ini, makanya ketika saya mengatakan hakul yakin, Ba'alawi bukan juriah Nabi, dasarnya dua, ayat qauliyah dan kauniyah. Gitu. Qauliyahnya ya tazkiyah imat yang menurut pengamatan ya, saya ilmiah rasional dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-8 berdasarkan manuskrip. Dalam sejarah manuskrip yang tertulis itu Ahmad bin Isa punya anak Muhammad, Ali dan Husain. Itu terus sampai abad ke-8 seperti itu. Tiba-tiba muncul di abad ke-9 Ubaidillah sebagai anak ke-4. Artinya gini, secara nggak usah pintar-pintar amat lah untuk memahami ini bahwa ada satu kejanggalan. Itu nggak usah tamat pesantren dulu saya rasa untuk melihat ini gitu ya. Nah udah gitu counter dari mereka ini yang mengatakan tidak perlu ada kitab sezaman ya, dengan berbagai macam dalih dan dalil. Ini pun nggak usah pintar-pintar amat ya untuk menolak itu, bahwa tokoh-tokoh yang lahir di abad 49 tiba-tiba muncul di abad ke-9 nggak perlu ada kitab sezaman, sementara yang lain tuh ada kitabnya gitu loh. Kitabnya ada. Sementara yang lain ada sejarahnya. Yang namanya Muhammad, Ali, Husain ini ada. Kenapa ini nggak perlu gitu loh. Dari situ saja secara akal sehat. Makanya saya sering mengutip qala ta'ala afala ta'qilun. Apakah kamu nggak menggunakan akal? Di qaumi ya'qilun, bagi orang-orang yang berakal. Maka kalau kita pasif tanpa menggunakan akal, nggak ketemu ini. Artinya jadi kita taklid buta tanpa mengerti ini benar atau salah gitu ya. Ini tadi Kiai telah mengutarakan bahwa memang ada klaim sementara ini dari teman-teman Ba'alawi bahwa 140 ulama, artinya itu ijma ulama telah mengisbat peran Ba'alawi. Ternyata beliau sebagai seorang ulama tentunya tidak akan sembrono, dan beliau dengan fakta dan data, dengan ilmu kesejarahan, ilmu nasab, beliau bisa mengatakan tadi bahwa para ulama itu belum tentu benar, belum meneliti betul. Dia belum meneliti betul gitu kan. Jadi beliau mengcounter itu, bahwa berani mengcounter 140 ulama ini
bukan karena ada klaim dari mereka. 140 ulama saja mengaku, masa Anda seorang itu membatalkan kayak gitu? 10.000 pun nggak bisa, Raden Haji Omar. Bagaimana? 10.000 ulama pun yang mengklaim, bukan sombong ya, mohon maaf ya, karena sumbernya di lokomotif yang menarik gerbong-gerbong ini. Gerbong ini 10.000, 200.000 pun salah kawitane bahasa Jawanya. Salah kawitane. Jadi jangankan 140 ulama, 10.000 pun kalau memang akarnya ini, ya awalnya ini salah, nah semuanya akan salah gitu. Secara logika begitu. Astagfirullahaladzim. Kemudian bahwa ada klaim juga madzhabul arba'ah pun ikut mengisbat. Itu seperti apa, Kiai? Ya, sama seperti karya kitab-kitab internal Ba'alawi lainnya yang selalu tumpang tindih dalam memahami tahun wafat dan kelahiran tokoh-tokoh mereka. Sama seperti yang Raden Haji Omar sampaikan, madzhabul arba'ah saja juga mengisbat Ba'alawi. Ba'alawi itu belum lahir kok sudah diisbat. Ya, sama dalam kitab Ar-Raddul Jali itu sama. Oleh sebab itu kami akan menyampaikan dengan setulus hati saya kepada Kiai Haji Syukron Ma'mun ya, untuk memahami bahwa ternyata di dalam Ar-Raddul Jali versi tahqiqan dari Muhammad Abu Bakar Ba'dzib itu berisi isbat dari Mus'ab Az-Zubairi, pengarang kitab Nasab Quraisy, yang mengisbat adanya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Mus'ab Az-Zubairi itu wafat tahun 236 Hijriah. Imam Ubaidillah itu belum lahir. Bahkan Imam Ahmad Al-Abbah pun menurut yang versi Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir itu juga belum lahir. Karena lahirnya Imam Ahmad Al-Abbah itu 260 Hijriah. Itu versi kitab Al-Imamul Muhajir, karya Muhammad Diya Shihab. 273 Hijriah. 279 Hijriah. 210 Hijriah, macam-macam versinya, tumpang tindih semua. Jadi tidak hanya Mus'ab Az-Zubairi saja yang diklaim mengisbat nasab Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, tapi termasuk Abu Nasr Sahal Al-Bukhari dalam kitab Sirrus Silsilahnya juga tidak mencantumkan, tapi diklaim mengisbat. Ini contoh dari Ar-Raddul Jali saja, belum lagi yang lainnya. Kalau ingin lebih simpel ya, saya ambil sampel. Kalau 5 kitab karya ulama besar Yaman itu benar-benar mengisbat Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, maka saya akan taslim. Saya akan menyerah. Dan saya akan balik menyerang Kiai Haji Madudin Utsman. Dan akan berkhianah dengan Raden Haji Omar. Seandainya ada 5 kitab. Pertama, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Temukan Alwi yang menjadi saudaranya Jadid bin Abdullah. Yang kedua, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Semua ulama-ulama orang-orang terkenal, sadah-sadah yang ada di Yaman, mulai dari Oman sampai Aden, sampai Taiz, sampai San'a, sampai Udaidah, semua direkam dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Nomor 3, kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman. Orang-orang saleh, orang-orang Yaman semua dicatat, tapi nggak ada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Yang keempat, kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Ini juga jelas tidak ada. Terus yang kelima ini ada kitab yang biasa lebih mudah dijumpai ya sebenarnya di negeri ini. Tadi As-Suluk, Tuhfatuz Zaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, terus Tuhfatuz Zaman sudah tadi ya? Yeah. Tabaqat Sulaha'il Yaman, terus Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Terus yang kelima ini ada kitab yang ada di abad ke-9. Ini juga tidak ada. Saya sudah cari semua sampai manuskrip-manuskripnya. Tidak ada. Padahal kitab ini mencakup semua. Tabaqat Fuqaha'il Yaman, mohon maaf. Tabaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, dan Tuhfatuz Zaman. 5 kitab ini. Kalau ada nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, saya akan taslim. Tapi ternyata tidak ada. Insyaallah. Kalau tadi beliau menilai dari 5 kitab nasab ya. Itu Tabaqat sejarah. Ya, sejarah apa yang terlalu dari 5 kitab ini nggak ada yang namanya Ubaidillah. Kalau Ubaidillah Abdullah saja itu ada. Ya, tapi bukan Ubaidillah yang versi Ba'alawi. Ya, oke. Bukan anak-anak Ahmad bin Isa. Bukan. Jadi tidak ada nama-nama yang klop, termasuk ada nama Hasan. Jadi mencoba mereka otak-atik untuk sesuai. Padahal tidak sesuai, nama-namanya jelas tidak sesuai
pertama kali yang membawa ajaran tasawuf ke Hadramaut itu bukan Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, tapi Ali Bamarwan min Bani Jadid Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Haji Roma Irama menyampaikan pendapatnya tentang polemik nasab. Beliau dari awal-awal memang sudah mengikuti atau menyetujui tesisnya Kiai Imaduddin. Sekarang kata beliau semakin mantap, semakin yakin bahwasanya nasab Ba'lawi itu bukan keturunan Nabi, kata beliau. Setelah beliau membaca kitab karangan dari kaum Ba'lawi tersebut. Jadi bagaimana pendapat Anda? Jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.